Oke, selamat datang di kelas pembangunan politik dan studi demokratisasi. Hari ini kita akan mendiskusikan satu buku yang berasal dari David Held, ya, yang membicarakan tentang model-model dari demokrasi. Jadi satu buku yang menjadi bahan pembelajaran untuk kita untuk melihat sebenarnya kalau menurut pandangan para ilmuwan dari sejarah masa klasik pada zamannya Athena dulu sampai hari ini, atau paling tidak kalau David Held itu menyebut sampai era zamannya abad ke-20, gitu ya, demokrasi yang ada di dunia itu kalau diklasifikasikan berdasarkan model itu bagaimana, gitu ya. Jadi yang sebenarnya ingin disampaikan dari bukunya David Held ini. Tapi satu pelajaran yang mungkin menjadi satu hal yang menarik untuk kemudian kita pelajari adalah dari begitu banyak variasi yang disampaikan oleh David Held, ya, tentu akan ada punya banyak cerita narasi yang berbeda-beda antara satu pandangan yang dikonseptualisasikan oleh para ilmuwan politik di zamannya, gitu ya, dan juga melihat lebih jauh sebenarnya konteks model tersebut itu memang hanya bicara dalam konteks waktu itu. Jadi di setiap model yang dibicarakan itu tentu akan menjadi satu pembelajaran untuk melihat apa karakternya, apa yang terjadi situasinya, lalu kemudian apa yang kemudian kalau dalam konteks masa klasik yang menarik itu adalah apa pembelajaran yang masih coba dilangsungkan atau dipikirkan oleh banyak orang untuk kemudian coba diimplementasikan pada masa kini, gitu ya, pada masa abad 20 seperti saat ini. Oke, saya akan mulai dari konteks demokrasi. Sebenarnya dalam beberapa hal bisa dikatakan memang dia established di negara-negara barat. Itu sebagian besar menyatakan itu. Kita memahami konteks itu, jelas. Ya, tapi yang terjadi kemudian ketika coba diadaptasi gitu ya ke banyak tempat, ini bukan persoalan yang mudah. Oleh karena itu, yang ingin dibicarakan tentu adalah bagaimana prinsip-prinsip di dalam sebuah jalannya sebuah pemerintahan demokrasi itu yang kemudian menjadi satu model pemerintahan yang memang bisa untuk kemudian ditampilkan. Jadi di banyak tempat, di banyak negara, proses-proses konsolidasi demokrasi yang memang sedang terjadi dan sedang dilakukan itu sebenarnya memberi pembelajaran serius, gitu ya, bahwa ternyata konteks itu tidak mudah untuk dilakukan. Ya, jadi yang kemudian jadi problem kemudian adalah bagaimana membicarakan standar-standar yang paling dasar dari berjalannya demokrasi, yaitu terkait dengan political legitimacy. Legitimasi politik itu yang kemudian jadi dasar untuk kemudian disampaikan kepada publik, kepada masyarakat, untuk kemudian dijalankan. Demokrasi itu sebenarnya dalam hal tertentu memang bisa dikatakan ya dia contested idea. Dia akan bisa bergerak untuk bisa menampilkan ada banyak pilihan-pilihan yang mungkin bisa dilakukan. Pada sisi-sisi yang tertentu dalam political reality itu bukan hal yang mudah juga untuk diimplementasikan. Jadi sebagai
kontestasi ide, gagasan itu sebuah pertarungan yang memang tidak mudah. Jadi kalau belajar dari sejarah, maka kemudian yang terjadi adalah banyak gagasan-gagasan demokrasi itu yang kemudian interpretasi menjadi sangat bertentangan satu sama lain. Berbeda pandangan antara satu ilmuwan dengan ilmuwan lain, konsep yang berkompetisi itu, gitu ya. Sehingga kemudian ini menjadi satu cerita yang ingin mengatakan bahwa demokrasi dalam beberapa hal yang memang ya diliputi oleh emosi-emosi yang sifatnya ambigu dan juga inkonsisten. Jadi sebagai sebuah praktek, maka kemudian ketika dibicarakan dia akan begitu banyak hal yang tidak mudah untuk dilakukan, dan ketika diimplementasikan dia akan bertabrakan atau berbenturan dengan realitas-realitas yang memang ada di dalam masyarakat. Oke, model soft demokrasi yang disampaikan David Held ini sebenarnya ingin melihat satu konteks di mana apa sih sebenarnya generalisasi yang bisa untuk diambil pembelajarannya. Ya, ketika kita memahami ada begitu banyak model, dan ketika modelnya itu ada banyak pilihan-pilihan yang menampilkan satu isu-isu penting, lalu kemudian tawaran apa yang bisa dijadikan satu situasi yang memudahkan untuk kita dalam membaca faktor-faktor penjelas dalam fenomena-fenomena sosial dan politik. Oleh karena itu, pandangan David Held, ya, ini sebenarnya nggak bisa juga mudah untuk mengatakan bahwa mereka ya terpisah begitu saja gitu ya antara rujukan sebuah teori atau model yang disampaikan oleh si X gitu ya pada masa waktu itu bukan tiba-tiba muncul begitu saja gitu, tapi sebuah konsep yang bisa jadi memang berangkat dari titik poin sebelumnya yang kemudian dikembangkan dan diimplementasikan, yang kemudian mungkin bisa jadi akan mudah untuk dijalankan, tapi mungkin bisa juga tidak untuk dilakukan. Gitu. Jadi itu yang disampaikan. Model soft demokrasi yang disampaikan oleh David Held ini memang kan ada dua tipikal besar yang disebut dengan klasik dan yang mungkin kalau kita sebut dengan yang modern gitu ya, atau yang terbaru. Ini kita akan lihat model yang Athena gitu ya, terus kemudian republikanisme, protektif demokrasi, development demokrasi, liberal demokrasi. Yang 20th century model itu lebih banyak ke konstitusional demokrasi, pluralis, radikal, kosmopolitan, dan sebagainya. Jadi dua model ini sebenarnya menurut pandangan si David Held tidak kemudian menyebutkan dia akan punya separation yang tegas soal itu. Tentu yang hadir di masa saat ini atau 20th century model sini ada kondisi penyebab yang juga dibenturkan atau dibicarakan yang disesuaikan dengan konteks pada masa klasik waktu itu. Jadi ada urusan time framing yang kemudian hadir di dalam setiap model itu yang dibicarakan. Sebagai contoh misalkan kalau ini kita ingin melihat dalam satu diagram gitu ya untuk memudahkan, tentu kita akan bisa melihat bahwa konteks yang klasik sama model 20th centuries ini itu memang terpisah dalam konteks ini. Tetapi pada sisi-sisi yang lain, mereka ada beberapa titik utama yang membicarakan itu, tapi memang dia berkaitan, bersilangan satu sama lain. Ya, sebagai contoh misalkan konteks membicarakan liberal demokrasi, ya yang kemudian menjadi satu diskusi yang panjang dan serius yang dia berkelindan satu sama lain atau mengkritik atau menegasikan dari pandangan teori yang lain, maka kemudian kita akan lihat situasinya.
Liberal representasi itu kemudian dia akan bisa melihat dari dua hal, yang protektif dan development. Tapi pada sisi-sisi yang lain kita akan bisa lihat bahwa dia punya kontribusi juga terhadap pendekatan-pendekatan pluralisme, elitis, legal, partisipasi dan sebagainya. Jadi ini adalah satu kondisi yang memang dia mencoba untuk mengkaitkan satu sama lain, dan penting untuk melihat bagaimana setiap model yang dihadirkan itu tentu tidak untuk menjadi sebuah situasi yang harus diwujudkan, ya, karena model yang dimaksud adalah ya memang hadir pada konteks saat itu, dan pandangan yang berlaku pada itu ya bisa melihat dalam konteks time framing-nya. Lalu kalau misalkan kita membicarakan konteks hari ini, menariknya apa? Tentu yang dibicarakan ini akan ketika kita membicarakan hari ini, maka akan ada begitu banyak variasi model itu, ada begitu banyak diskusi yang membicarakan situasi yang bersilangan satu sama lain. Ya karena semua pembicaraan itu kan sudah disampaikan pada masa-masa sebelumnya. Ya, sehingga kemudian kita akan memiliki satu pemetaan yang mudah untuk mengatakan bahwa model demokrasi ini mungkin akan bisa menarik untuk dilanjutkan, atau mungkin juga tidak untuk dilanjutkan. Saya tidak akan membahas lebih detail di setiap model yang dibicarakan oleh David Hales, gitu ya. Paling tidak saya akan membahas beberapa hal penting dari model-model ini yang kemudian nanti kita akan bisa diskusikan lebih lanjut di emas, gitu ya. Jadi nanti akan saya coba pancing diskusi di emas untuk kemudian kita akan bicarakan secara sama-sama. Kita akan mulai dengan classical demokrasi. Ini yang terjadi pada masa Athena, ya. Demokrasinya adalah demokrasi polis, ya, yang memang hanya sifatnya kecil, yaitu di city state of the Athens. Bentuknya adalah langsung, ya, seperti yang juga sudah pernah kita pelajari dalam konteks pada masa Athena. Bentuk demokrasi langsung ini adalah satu usaha untuk melihat ide yang menarik, ya, bahwa partisipasi secara menyeluruh yang dimiliki oleh seluruh masyarakat, semua kelompok, itu adalah menjadi penting. Maka yang dilakukan pada masa demokrasi Athena adalah pertemuan-pertemuan besar. Orang banyak berkumpul, membicarakan banyak hal, mendiskusikan banyak hal, yang merasa elit, merasa punya kepentingan untuk mencari dukungan dan sebagainya. Jadi itu satu kondisi yang terjadi pada waktu itu. Semua orang merasa punya kepentingannya harus tersalurkan dan membicarakan banyak hal itu bersama orang-orang yang punya kepentingan yang sama. All major decision itu ada di assembly. Assembly itu adalah pusat. Ya, dewan itu adalah pusat untuk kemudian merasa bahwa setiap warga negara dia harus duduk bersama untuk membicarakan satu isu itu. Oleh karena itu di dalam pengaturan ini di Athena pada waktu itu, ya waktu itu udah ada syarat. Syaratnya misalkan laki-laki, terutama laki-laki, karena waktu itu perempuan belum dianggap sebagai syarat untuk bisa hadir menjadi bagian dari pertemuan-pertemuan itu. Ya. Syaratnya laki-laki di atas usia 20 tahun punya hak untuk bisa hadir, berbicara, dan memilih. Yang pertemuan itu diadakan setiap tahun itu 40 kali. 40 kali saya nggak tahu apakah itu bayangannya setiap bulan kah, atau setiap setiap minggu, atau berapa kali, nah itu mungkin bisa dicari sama-sama.
Jadi konteksnya itu orang datang rame-rame kemana ke assembly gitu ya. Syaratnya adalah laki-laki di atas usia 20 tahun dan mereka bisa untuk berbicara. Nah, berbicaranya ini orang kan sangat beragam. Ada orang yang membicarakan sifatnya kehilangan kambing. Ada orang yang membicarakan kehilangan apa namanya kebunnya yang dirampas sama pihak tertentu dan sebagainya. Jadi semua orang membicarakan kepentingannya sendiri dan bisa dipastikan sangat riuh gitu ya, ramai sekali. Nah, di masa itu juga sebenarnya setiap warga merasa dirinya menjadi bagian dari kelompok yang kita sebut dengan tribes gitu ya. Nah, tribes-nya itu yang punya kesempatan untuk bisa memberi, ini yang kemudian kita kenal dengan berikutnya disebut dengan konsep keterwakilan. Karena mereka bisa dipilih dan untuk bisa menjadi bagian dari kansil. Ini yang kemudian apa namanya orang yang disebut dengan wakil, tapi menentukan bahwa dia dirinya adalah menjadi bagian kelompok yang disebut dengan tribes itu juga memang nggak jelas. Jadi itu kondisinya. Apa prinsip-prinsip yang terjadi pada masa demokrasi Athena? Satu adalah setiap orang itu maknanya hanya laki-laki ya. Jadi perempuan itu nggak dilihat. Setiap orang itu punya hak untuk memilih dan untuk bisa mendapat jabatan. Jadi itu prinsip yang pada waktu itu dikenal dengan equality for all. Meskipun yang hanya disebut dengan itu hanya kesempatan buat laki-laki, tapi maknanya adalah tidak ada pembeda antara yang kaya atau miskin, yang kelompok ini kelompok itu nggak ada beda. The duty of all citizens is to participate actively. Jadi setiap orang bisa untuk aktif di dalam sistem. Ya, dan decision should be made with the majority vote. Itu faktanya ya. Yang terjadi, meskipun saya sebenarnya jujur saja meragukan gitu ya, karena ketika ini terjadi karena gini alamiahnya individu atau orang per orang itu ketika menghadapi situasi yang seperti ini itu kan nggak serta merta langsung oke gitu ya, ada begitu banyak pertentangan baik dari dirinya, dari komunitasnya, kelompoknya dan sebagainya, jadi sangat berat. Yang kedua itu protektif demokrasi. Idenya adalah pada waktu abad ke-17-18 fokusnya bagaimana masyarakat itu bisa dilindungi, protecting citizen from the encroachment of the government. Jadi government itu punya kecenderungan untuk ya sewenang-wenang gitu ya. Karena merasa dia sudah berkuasa, merasa punya legitimasi atas nama rakyat, dia akan bisa melakukan apapun untuk kepentingan dia, tapi melupakan kepentingan publik. Pada waktu itu John Locke mengatakan bahwa orang yang punya hak untuk memilih itu sebenarnya basisnya adalah tentu existent dengan natural right. Jadi si orang atau pemilih itu secara eksistensinya dia adalah memang punya hak yang sama gitu ya untuk kemudian ketika dia berbeda pandangan dengan pemerintah, kemudian merasa ada hak-hak yang terzolimi, maka dia punya hak untuk kemudian harus dipenuhi. Jadi ketika pemerintah ya punya power gitu ya untuk bisa menjustifikasi atau mengambil properti gitu. Karena kan pemerintah pada konteks itu ya mengelola properti. Ya. Jadi citizen itu sebenarnya dalam konteks itu dia juga punya hak untuk mengontrol apa yang terjadi. Kesewenang-wenangan itu terjadi oleh yang dilakukan oleh pemerintah karena pada dasarnya memang ya pemerintah sendiri juga merasa bahwa dia punya kewenangan untuk melakukan. Jadi demokrasi itu kemudian dimaknai adalah atas dasar kesepakatan yang kita sebut dengan representative assembly. Ya, jadi itu yang bisa dipahami.
Pandangan yang lain di dalam konteks protektif demokrasi itu disampaikan oleh Bentham sama Mill gitu ya, bahwa setiap orang itu sebenarnya punya hak untuk dilindungi kepentingan. Setiap orang punya interest individu, kepentingan individu yang harus diagregasikan, tetapi pada sisi yang lain ketika dia berhadapan dengan kelompok-kelompok yang termasuk juga pemerintah yang berkuasa, maka tentu harus dibicarakan gimana caranya untuk bisa dilindungi. Ya, dalam konteks itu kebijakan itu ya dia harus melindungi untuk semua orang. Nggak bisa kemudian melindungi itu untuk mengatakan bahwa itulah kebebasan yang seharusnya bisa dipahami oleh di dalam sebuah negara demokrasi. Nah, ada yang disebut juga dengan developmental democracy yang waktu itu disampaikan oleh Rousseau. Rousseau menyatakan bahwa ada pandangan alternatif yang di teori-teori demokrasi tentang konteks atau konsepnya general will. General will itu dalam bahasa Indonesia itu adalah kesepakatan umumnya. Setiap orang, setiap individu pada dasarnya dia punya kesempatan untuk menyampaikan aspirasi atau punya pandangannya gitu di dalam collective body. Collective body itu yang kita sebut dengan assembly atau lembaga perwakilan. Dan pandangan atau sikap itu tentu punya titik-titik kesamaan, common good gitu ya. Nah, common good itu yang kemudian disebut dengan general will, kesepakatan bersama. Nah, mencari titik kebersamaannya itu yang menurut Rousseau itu yang harus disediakan atau difasilitasi oleh sebuah pemerintahan yang demokratis. Jadi pandangannya adalah menurut Rousseau, no citizen shall be rich enough to buy another and none so poor as we forced to sell himself. Jadi sama equality. Nggak merasa bahwa yang kaya itu dia bisa untuk membeli yang lain, sementara yang miskin itu merasa layak untuk dijual atau merasa untuk bisa dibudakkan gitu ya. Nah itu nggak begitu. Maka dalam konteks developmental demokrasi, pandangannya Rousseau adalah melihat economic equality. Kesamaan itu ya atas dasar ekonomi. Setiap orang yang dalam konteks pasar misalnya, setiap orang yang punya kesempatan untuk bisa membeli something, ya dia juga punya hak juga untuk pada saat yang bersamaan untuk bisa bertransaksi. Jadi pembangunan itu dimaknai adalah ketika citizen itu berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan keputusan yang menyangkut tentang dirinya sendiri, ya, tentang kehidupannya. Ini yang menurut saya adalah menarik untuk diperhatikan. Nah, ada pandangan lain yang disebut oleh people's democracy. Nah, ini satu term yang kemudian belakangan kita akan kenal di kalangan Marxian gitu ya, karena term ini memang sangat lekat kaitannya dengan rejim komunis. Jadi rejim komunis itu mau tidak mau beberapa hal dia menyampaikan mereka juga demokrasi katanya, bukan komunis gitu. Jadi yang disebut demokrasi menurut Karl Marx itu adalah ini people's democracy. Apa yang dimaksudnya? Karl Marx percaya bahwa prinsip demokrasi itu adalah soal egalitarian. Prinsip egalitarian itu adalah nomor satu. Ya, jadi di dalam masyarakat itu, menurut prinsipnya komunisme, maka yaitu adalah common ownership. Setiap orang itu punya hak dan kesempatan equality yang sama terhadap kepemilikan, properti, kekayaan, dan sebagainya. Jadi ketika itu tercipta, itu hadir, maka itulah yang disebut dengan egalitarian. Ya, Karl Marx percaya bahwa kapitalisme itu akan hancur, ya,
akan diganti dan muncullah yang disebut dengan genuine demokrasi, yang disebut adalah the people's democracy. Berjuis demokrasi, kelompok majikan atau kelompok orang-orang kaya itu pasti akan digantikan dengan yang disebut dengan proletarian demokrasi. Orang-orang yang memang nggak punya apa-apa, ya, makanya kemudian people's democracy. Nah, yang kontras dengan konteks people demokrasi, maka yaitu yang kita kenal dengan liberal demokrasi. Yang kemudian diterima oleh banyak pihak di banyak dunia ketika dipraktekkan sesungguhnya sebagai sebuah bentuk pemerintahan. Apa kata kuncinya yang dikonstruksikan dari liberal demokrasi? Maka adalah yang dibicarakan persoalan representasi. Ya, orang hadir di lembaga perwakilan atau yang disebut dengan assembly itu adalah bentuk ketika representasi atau yang diwakili itu adalah satu usaha untuk membicarakan setiap orang untuk bisa ikut berpartisipasi, tetapi melalui mekanisme yang kita sebut dengan perwakilan. Untuk bisa menghadirkan yang disebut dengan representasi, maka orang-orang yang punya kemampuan untuk bisa menjadi wakil, dia harus ikut kompetisi. Nah, kompetisi itu yang harus didasari satu kompetisi yang bebas. Bebas artinya setiap orang bisa untuk punya kesempatan yang sama, tidak ada yang menghalangi satu siapapun, termasuk yang calon ataupun yang mencalonkan diri itu juga sama. Termasuk juga di dalam proses pemilihan tidak ada intervensi yang dilakukan oleh siapapun dan kemudian memberi batasan yang tegas untuk mengatakan mana peran-peran yang dilakukan oleh negara dan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil. Jadi, liberal demokrasi itu membicarakan soal equality dan juga fraternity. Jadi itu dua aspek yang menurut saya memang dibicarakan oleh liberal demokrasi. Maka karakter yang biasanya juga kita temui di dalam liberal demokrasi ini, ya, yang dimaksud dengan demokrasi adalah open competition, respect for opposition, freedom to form political parties dan sebagainya. Independent and impartiality, ya, di dalam lembaga peradilan. Penegakan hukum, ya, sekularisme, responsible, rejection of violence dan sebagainya. Jadi ini karakter-karakter yang memang sangat melekat di dalam sebuah pemerintahan atau model yang kita sebut dengan liberal demokrasi. Konteks ini memang sangat banyak dan mudah untuk kita temui, ya. Jadi liberal demokrasi ini adalah satu fenomena yang kita lihat yang kemudian dijadikan template oleh negara-negara Barat untuk kemudian disebarluaskan kepada negara-negara non-demokratis yang kepengen jadi negara demokratis. Lalu ada juga perbincangan yang terkait dengan economic theory of democracy. Isunya adalah bagaimana perilaku rasionalitas itu di dalam sebuah negara demokrasi itu sebenarnya bisa untuk dikatakan bisa dijalankan. Kalau yang sebelum-sebelumnya para teori-teori politik itu kan sebenarnya membuat model itu untuk lebih ingin mengatakan how the citizens of democracy thought to behave without taking into account the economics of political action. Artinya dalam konteks tertentu warga negara itu berusaha untuk dipisahkan dari kehidupan ekonomi, ya. Jadi kemarin kan kita juga sebenarnya sudah mendiskusikan itu mana yang harus didahulukan, economic development atau political development, gitu ya. Itu diskusi yang selalu dibicarakan dalam teori-teori ekonomi di negara demokrasi. Ya, karena ketika ini membicarakan economic theory, maka membicarakan rasionalitas dan efektivitas dan efisiensi. Itu yang kerap kali kalau dihadirkan di dalam bentuk yang real di aspek partisipasi politik itu akan menjadi sangat beragam, gitu ya.
Jadi ini akan menjadi satu isu yang juga untuk kita bisa lihat lebih lanjut. Ya ini seperti tadi yang saya sebutkan bahwa para ekonom sama political scientist itu sebenarnya dalam banyak hal menganalisa government decision making itu kemudian melihat sisi-sisi yang kekuatan-kekuatan ekonomi dengan kekuatan politik yang bisa jadi dia berbeda pandangannya, dan itu kita bisa pahami karena tentu setiap kebijakan atau yang dihasilkan oleh pemerintah punya dampak terhadap publik secara lebih luas. Nah, yang lanjut adalah saya melihat ada yang disebut dengan konstitusional demokrasi. Jadi konstruksinya adalah untuk menjustifikasi bahwa konstitusi atau kalau dalam konteks kita disebut dengan Undang-Undang Dasar itu adalah produk dari usaha untuk menjadikan ini sebagai framing legal form untuk dipatuhi oleh warga negara gitu ya. Jadi ketika mereka mengeksersis menjadi sebuah tindakan-tindakan politik ya, ada justifikasinya, ada kemudian set of legal formnya yang kemudian menjadi rujukan ya. Thomas Hobbes itu melihat bahasanya kemudian adalah kita bagaimana menghadirkan kita bisa menghadirkan realitas politik ya, orang per orang melindungi warga negara, tapi kalau seandainya itu nggak ada rujukan atau framing secara legal, maka itu akan menjadi sangat berat gitu ya. Ada orang misalkan ingin dibunuh atas dasar sesuatu yang tidak jelas, maka itu akan menjadi sangat mengganggu di dalam kehidupan masyarakat. Konstitusional demokrasi juga membicarakan tyranny of the majority, ya. Jadi tyranny of the majority itu kan ingin mendasarkan satu situasi yang saya ingat minggu lalu atau beberapa minggu yang lalu kita juga sudah mendiskusikan itu, bahwa ketika mayoritas itu dia punya power yang cukup memadai, maka dia akan bisa melakukan apapun, gitu ya, dan akan berusaha untuk menafikan atau kelompok-kelompok minoritas. Nah, konstitusional demokrasi itu sebenarnya memberi perlindungan. Ya, kalau tadi pada zaman klasikal itu ada yang disebut dengan protektif, maka kemudian konstitusional demokrasi itu lebih arahannya di legal formnya, bentuk-bentuk regulasinya. Jadi itu yang akan terjadi. Nah, yaitu yang tadi saya sebut dengan set of protection, ya, dan juga rules of the political game. Ya, jadi atau bahkan Robert Dahl mengklaim bahwa proses di dalam demokrasi itu sebenarnya adalah proses untuk menghadirkan sebuah keadilan. Ya. Jadi ketika prosedurnya itu datang, maka kemudian prosedurnya itu harus menjadi sebuah kesepakatan kolektif. Kalau dalam bahasa kita, musyawarah itu nggak cuma sekedar musyawarah, gitu ya. Tapi dia harus hadir menjadi sebuah bentuk legal yang untuk pada titik tertentu ketika sudah disepakati, maka aspek legalnya itu yang harus diperkuat dan kemudian bisa menguntungkan semua orang yang menjadi bagian dari yang dilindungi tersebut. Nah, justifikasi yang lain dalam konteks konstitusional demokrasi adalah soal komitmen untuk menjaga political freedom sama individual liberty. Jadi ini juga menjadi sangat penting karena yang tadi saya bilang, ketika satu situasi di mana aparat keamanan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang, gitu ya, maka kemudian harus ada rujukan yang jelas, aturan hukum yang pasti untuk meyakinkan bahwa ketika melakukan kebebasan atau melakukan satu tindakan yang dilakukan atas nama individu itu harus ada jaminan hukumnya yang diperhatikan. Nah, beberapa hal ya saya akan coba berusaha untuk lebih cepat saja. Yang lain adalah radikal demokrasi.
radikal demokrasi itu mereka melihat bahwa gerakan-gerakan sosial itu adalah satu usaha untuk menciptakan perubahan-perubahan sosial dan politik yang at the end-nya itu adalah untuk menantang. Jadi radikal demokrasi ini adalah usaha untuk melakukan perlawanan terhadap liberal, neoliberal dan neokonservatif yang berkembang di konsep-konsep demokrasi. Ya. Ketika itu diimplementasikan, pandangan radikal demokrasi itu mencoba menghidupkan perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh gerakan-gerakan massa. Ya, jadi ketika membicarakan ini, maka tentu mereka basisnya adalah freedom dan equality, tetapi berusaha untuk melawan ketiranian mayoritas yang tadi sudah kita bicarakan. Jadi Lockley atau Mauvais itu ya sebagai tokoh yang menginisiasi radikal demokrasi beranggapan bahwa liberal demokrasi and deliberative demokrasi itu sebenarnya berusaha menekan perbedaan-perbedaan pandangan ya atau kelompok-kelompok yang sebenarnya juga punya pandangan-pandangan yang berbeda ya berdasarkan ras, kelas, gender atau perspektif yang berbeda. Jadi itu yang tadi saya sebut dengan tyranny majority itu menjadi pertentangan yang disampaikan oleh radikal demokrasi. Ya, itu isu yang disampaikan radikal demokrasi. Jadi asumsi yang dilakukan adalah tentu melakukan perlawanan terhadap power relation yang memang nggak seimbang. Ya, hanya kelompok-kelompok tertentu yang dominan, yang kuat, ya. Dan ketika mereka kuat ini ya tentu harus dilawan. Jadi oppressive relation dari powernya itu sebenarnya membuat situasi yang tidak enak dan tidak mudah. Jadi at the end-nya itu mereka akan bertanya what is the justice for democracy. Nah, sebaliknya dalam konteks yang jauh lebih berbeda lagi yang disebut dengan elite theory. Ya, elite theory ini kan sebenarnya ingin mengatakan bahwa ketika kelompok-kelompok small and wealthy group dari banyak orang yang sebenarnya punya nilai yang sama gitu, tapi kemudian pada sesi yang sama dia punya power yang juga berbeda gitu ya, jauh lebih kuat, lebih matang dan kemudian dia bisa melakukan banyak hal ini yang dalam pandangan tertentu ini bertentangan sama yang disampaikan oleh si radikal. Nah, elite teorinya itu sebenarnya juga ingin melihat bahwa di dalam konteks masyarakat yang modern hari ini, kelompok-kelompok yang elit ini yang punya power ini yang dengan punya karakter yang seperti disebut ini menarik untuk kemudian diperhatikan. Mereka mau melakukan monopoli gitu ya, terlibat dalam open competition, tapi pada sisi-sisi yang lain mereka mendesain agar kompetisi itu ya menguntungkan buat kelompok mereka misalkan. Jadi itu yang ya, bahkan dalam beberapa hal beberapa pandangan ini ya ada yang disebut dengan iron laws of oligarchy. Jadi oligarki yang disampaikan pandangannya oleh Jeffrey Winters gitu ya, hanya sekelompok orang yang dia memiliki kekayaan atau kepemilikan dan dia bisa melakukan banyak hal, itu juga menjadi perhatian daripada elit teoris yang dipertentangkan itu. Jadi kalau ditanya apakah mereka plural, ya elitnya plural gitu ya. Tetapi dalam hak kepemilikan kalau disebut kalangan radikal ataupun yang membicarakan oligarki ya enggak demikian adanya. Jadi dalam demokrasi sebenarnya adalah pemilihan elit katanya. Jadi hanya orang-orang yang berputar di sana ya karena memang memanfaatkan ruang yang sudah tersedia dan berputarnya di sana. Pluralis sebenarnya ingin menghadirkan dalam konteks bagaimana peran interest group ya yang bisa mempengaruhi negara. Jadi kelompok-kelompok sosial yang berbeda-beda gitu ya
ya, ingin mengatakan bahwa ketika negara itu netral, maka tentu harus setiap orang, setiap kelompok dia punya kesempatan untuk mempengaruhi negara, gitu ya. Ketika itu dilakukan dengan kompetisi yang bebas, maka negara ya tentu dia akan bisa menghadirkan kebijakan yang mengatasnamakan orang-orang yang bisa memenangkan kompetisi itu. Jadi tanggung jawab dari konteks para pluralis di dalam demokrasi itu adalah menghadirkan kondisi di mana mereka bisa punya tanggung jawab untuk bisa dilakukan. Ini sebenarnya ini untuk melihat bahwa beberapa pandangan di kelompok pluralis ya untuk melihat pandangan bagaimana negara itu bisa dihadirkan, posisi yang bagaimana public opinion dan tekanan publik itu negara memperhatikan bagaimana kepentingan dan kepedulian dari masyarakat. Jadi lebih ke partisipatif gitu ya. Pada sisi yang lain negara itu tidak harus netral. Ya, nggak bisa untuk kemudian berkompromi terhadap tekanan-tekanan yang ada. Tapi pada sisi yang lain, negara itu dia bisa jadi broker, ya broker alat kepentingan dari sebagian orang yang merasa untuk kemudian harus diikat ya atau diikuti. Jadi ketika membicarakan power, pandangan pluralis itu memang menjadi risikonya adalah kelompok pluralis itu sadar mereka membicarakan ada banyak diferensiasi kelompok masyarakat gitu ya. Tetapi problemnya adalah sumber daya yang dimiliki oleh kelompok-kelompoknya itu bagaimana, apakah bisa dieksersis atau tidak gitu ya. Jadi yang paling penting adalah tidak sepenuhnya semua orang punya kekuatan yang banyak gitu di dalam satu orang atau satu kelompok. Jadi ketika dia dominan, maka tentu dia akan bisa melakukan menegasikan kelompok yang lain. Makanya yang jadi perhatian adalah hyperpluralism. Ya, hyperpluralism ini kondisi di mana kelompok yang tadinya kuat ya akan menjadi sangat kuat gitu dan akan bisa melakukan. Dia balik lagi ke konteks hyperpluralism itu sama dengan tyranny mayoritas. Itu yang jadi problem sangat serius gitu ya. Ketika kelompok-kelompok politik itu menjadi sangat kuat gitu ya, atau di luar politiknya itu sangat kuat, sementara pemerintah lemah, kemudian akan muncul perlawanan. Atau bahkan sebaliknya ya, pemerintahnya itu sangat kuat sampai sebenarnya melemahkan dari kelompok-kelompok masyarakat. Jadi itu yang menjadi problem, challenge-nya. Problemnya lain adalah soal ini, challenge demokrasi yang money politics salah satunya. Orang membicarakan semua itu dihitung dengan material, ya, material untuk mengatakan bahwa sisi-sisi transaksional yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tadi sedang ingin berkuasa atau yang sedang mempertahankan kekuasaan, dia akan bisa melakukan banyak hal. Sisi yang lain juga adalah politik identitas atau religion yang seringkali juga dibicarakan gitu ya, memanfaatkan perbedaan untuk kemudian menjadi diskusi yang sangat serius di dalam negara demokrasi. Pada sisi yang lain, religion itu juga bisa dikatakan money, gitu, uang. Uang ya material itu adalah segalanya untuk orang-orang yang ingin berkompetisi karena ketika dia sudah masuk di dalam kelompok elit atau menjadi bagian dari pemerintahan, tentu akan ada banyak political benefit di sana. Oke, slide terakhir saya ingin mengatakan apa yang terjadi dalam konteks demokrasi. Maka demokrasi itu bukan menceritakan banyak hal ya. Tapi demokrasi itu hanya satu ya, yang poin yang selalu sama dibicarakan, bahwa dia membicarakan kebebasan, membicarakan equality dan sebagainya. Ya, jadi itu poin yang menurut saya
bisa di-highlight gitu. Dan di dalam konteks demokrasi, peran-peran politik itu bukan dalam konteks menegasikan ekonomi, ya. Tapi pada sisi-sisi yang lain, tentu dia bisa berkaitan dengan konteks itu. Demokrasi juga bukan persoalan sekedar memerintah gitu ya. Tetapi di situ ada juga soal leadership, kepemimpinan yang juga sangat dipengaruhi oleh faktor kultural atau sosial di dalam masyarakat gitu ya. Tapi pada sisi-sisi yang lain, ketika dia menjadi bagian dari mayoritas, nah bagaimana respon kelompok-kelompok masyarakat terhadap itu. Jadi satu pembelajaran tentang model of demokrasi yang disampaikan oleh David Held ini, itu menarik untuk kemudian kita perhatikan adalah yang nanti saya mau Anda semua berdiskusi ya di dalam forum emas itu adalah apa sih sebenarnya yang kemudian menjadi sesuatu yang di klasik dan juga tradisional, klasik dan juga modern yang kira-kira memang layak untuk kemudian kita perhatikan dalam perkembangan demokrasi di sekitar 20 tahun atau bahkan sampai 50 tahun yang akan datang. Karena Anda menjadi bagian masa depan gitu ya, maka tentu sudah saatnya juga untuk memikirkan tipe atau karakter di dalam sebuah negara demokrasi itu yang bagian apa, aspek apa saja yang menjadi prioritas gitu ya untuk kemudian bisa untuk dipertahankan. Saya meng-highlight untuk bisa dipertahankan gitu ya, untuk membicarakan masa depan. Ya, tentu akan ada banyak perkembangan situasi yang tidak mudah di masa depan, seperti teknologi yang dalam bayangan kita bersama tentu perlu untuk kemudian di-adjust gitu ya, termasuk konteks perwakilan, makna kebijakan, terus perilaku aktor yang juga harus adaptif dan sebagainya. Jadi silakan untuk kemudian dibahas di dalam forum. Nanti saya akan lihat dan respon dan saya akan coba nilai dari sana. Oke, demikian. Terima kasih untuk sesi tentang model demokrasi. Saya akhiri untuk kuliah hari ini. Terima kasih.